Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justin Gabriel dari 12 TKJ 2. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Fitri Dewi. Baik Ibu Fitri, di sini saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan iptek dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak menggunakan teknologi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek terhadap moral dan spiritualitas seseorang. Baik, positifnya salah satunya itu kemajuan iptek dapat membantu meningkatkan kesadaran moral dengan menyediakan informasi dan pengetahuan tentang nilai-nilai moral dan etika. Dan teknologi juga dapat membantu meningkatkan spiritualitas seseorang dengan menyediakan akses ke sumber-sumber spiritualitas seperti aplikasi meditasi dan pembelajaran agama. Untuk sisi negatifnya, kemajuan iptek itu dapat menyebabkan kehilangan nilai-nilai moral seseorang dengan menyediakan akses ke konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Dan kemajuan iptek juga dapat menyebabkan ketergantungan teknologi kepada seseorang yang dapat mengurangi kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan mengurangi spiritualitas seseorang. Ya. Baik, pertanyaan keempat, berikan contohnya bagaimana seseorang dapat menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, salah satunya menggunakan aplikasi Al-Quran digital, kemudian mengikuti kajian agama secara online, kemudian bisa juga menggunakan teknologi untuk berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa di tengah pesatnya perkembangan teknologi? Mengembangkan kesadaran spiritualitas, menghormati nilai-nilai agama, dan mengembangkan pengetahuan tentang agama. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana kemajuan iptek dapat digunakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu kita mengakses aplikasi seperti aplikasi ibadah dan memantau kegiatan ibadah kita. Dengan teknologi, kita juga dapat mengikuti kajian agama secara online dan memperluas pengetahuan agama kita. Baik, pertanyaan terakhir, berikan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seseorang itu dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan ibadah, seperti menggunakan aplikasi pengingat sholat atau aplikasi untuk membantu menghafal doa-doa keseharian. Dengan begini, seseorang tetap dapat menggunakan teknologi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, sekian pertanyaan dari saya tutup. Terima kasih Ibu Fitri Terima kasih. sudah menjawab. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawajidah Ramadhani ingin mewawancarai tentang pengetahuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tanpa memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, saya ingin mewawancarai dengan Ibu siapa? Bu Aci. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga etika dalam menggunakan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk kerugian atau melanggar prinsip moral dan etika. Pertanyaan kedua, jelaskan dampak positif dan negatif dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap moral dan spiritualitas seorang. Dampak positifnya meningkatkan pengetahuan, di mana dalam era digital yang terjadi saat ini kita dapat mengetahui hal dari berbagai sumber dengan cepat tanpa hambatan. Dampak negatifnya kehilangan ekonomi sosial dalam hal era digital ini sangat baik dalam hal meningkatkan ekonomi secara kehilangan. Dampak positifnya dalam masyarakat, di mana dapat disebabkan karena hilangnya kesadaran setiap orang dalam berhubungan sosial terhadap masyarakat. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana peran agama dalam membimbing manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab?
Pendidikan moral dan etika sangat penting. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi kemajuan di era digital sekarang. Apabila tidak ada pendidikan dan moral dan etika akan mengakibatkan kehancuran dalam menggunakannya, seperti kehilangan privasi atau kehancuran identitas diri dalam bersosialisasi. Pertanyaan keempat, jelaskan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran jarak jauh dalam era digital. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui online atau digital seperti halnya pada saat pandemi lalu. Pertanyaan kelima, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa di tengah pesatnya perkembangan teknologi? Bijak dalam menggunakan teknologi. Nomor 6, jelaskan bagaimana kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyebarkan nilai kebaikan agama, membantu dalam melaksanakan dakwah. Ya, nomor terakhir, berikan contoh nyata bagaimana seorang dapat menggunakan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan sosial media untuk menyebarkan kebaikan, memanfaatkan aplikasi keagamaan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Denandra Pamungkas. Saya ingin mewawancarai tugas PKN tentang pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa yang saya ingin mewawancarai? Saya Alim Sanjaya. Oke, Pak Alim. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Menghindari penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran berita hoaks, ujar kebencian, atau konten yang bertentangan dengan ajaran agama. Oke, pertanyaan kedua, jelaskan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang dapat menggunakan aplikasi Al-Quran digital, tafsir, dan hadis yang mempelajari agama secara lebih mendalam. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tanpa melupakan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Oke, pertanyaan keempat, jelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap moral dan spiritual seseorang. Teknologi memungkinkan akses lebih luas terhadap pendidikan moral dan spiritual, seperti ceramah keagamaan, kitab suci, digital. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa di tengah pesatnya perkembangan teknologi? Belajar dan mendalami ajaran agama dari sumber yang benar. Agama memiliki landasan moral yang kuat. Oke, pertanyaan keenam, bagaimana peran agama dalam membimbing manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Memberikan pedoman moral dan etika, menanamkan kesadaran akan konsekuensi perbuatan, mendorong pemanfaatan teknologi untuk kebaikan. Oke, pertanyaan terakhir, berikan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media sosial
untuk menyebarkan kebaikan, menggunakan aplikasi keagamaan, berbisnis secara jujur dan adil di era digital. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarok, kelas 12 TKJ 2. Ingin mewawancara tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai kebutuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Rahman Haikal. Oke, lanjut. Nomor 1. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Menggunakan teknologi untuk memperkuat iman, mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam pekerjaan, menggunakan waktu luang untuk kegiatan agama. 2. Menjelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap moral dan spiritualitas seseorang. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Dampak negatif, pengaruh negatif dari konten media sosial yang tidak pantas dapat mempengaruhi moral dan spiritualitas seseorang. 3. Bagaimana peran agama dalam membimbing manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang harus dijunjung tinggi dalam penggunaan teknologi. 4. Jelaskan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menggunakan teknologi untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. 5. Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Mengakui bahwa teknologi adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. 6. Menjelaskan bagaimana kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta dan Tuhan. 7. Bagaimana contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan teknologi dalam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan kehidupan sehari-hari. Menggunakan teknologi untuk mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis-hadis. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekon Alfasan Nursatyaya. Di sini saya akan mewawancarai tugas PKN mengenai bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, ya. Ini kebetulan dipanggil rekan saya. Jadi untuk mengenai teknologi, menggunakan teknologi itu sebagai sarana untuk menyeimbangkan ibadah kita. Jadi seperti itu. Menggunakan teknologi secara etis, kita harus menyeimbangkan agama kita untuk lebih dekat. Nomor 2, jelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap moral dan spiritualitas seseorang. Jadi menurut saya gini, dengan teknologi itu menjadikan satu akses untuk kita lebih cepat mencari ilmu ataupun ilmu agama, untuk kita lebih cepat lebih tahu tentang moral agama kita, sedemikian. Itulah kelebihan teknologi. Dan kemudian dari akses-aksesnya pun banyak, seperti dari internet, kemudian media sosial, kemudian dari banyak segala macamnya, seperti itu. Jadi itu akses-akses itu yang sangat membantu untuk keimanan kita. Dengan teknologi kita lebih cepat, lebih mengetahui, ya kan, gitu. Ditambah satu lagi, dengan teknologi itu kita bisa tahu dengan kebesaran Allah yang kita tidak tahu sejauh ini, ya kan.
Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Bagaimana peran agama dalam membimbing manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Jadi menurut saya kalau secara agama maupun agama apapun itu mengajarkan kita untuk mengajarkan secara beretika, kejujuran, dan kemudian pertanggungjawaban. Jadi agama peranannya jangan sampai teknologi itu sebagai disalahgunakan seperti itu. Jangan sampai teknologi disalahgunakan hal yang tidak baik. Jadi harus benar-benar agama itu punya peran aktif untuk menjadi manusia itu menjadi lebih baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Jelaskan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu contohnya banyak, semacam kayak misalkan seorang dokter untuk di tempat-tempat yang jauh, di pulau jauh yang itu terpencil, dia bisa menggunakan ilmu teknologinya dengan ilmu kedokterannya. Dia bisa menggunakan ilmunya itu mengobati untuk warga-warga ataupun masyarakat yang tidak mampu. Dia memberikan pengobatan secara gratis, ataupun orang yang tidak mampu bisa secara tanpa finansial, ibaratnya secara sukarela membantu untuk kesehatan di lingkungan tersebut. Dan kemudian contoh lagi di semacam insinyur, artinya dia mempunyai ilmu secara teknologi juga, secara ilmuannya dia contohnya membuat satu wadah air ataupun penggunaan air secara inovasinya, bikin penyelangan air contohnya di satu tempat ibadah. Kemudian tempat ibadahnya itu bisa dipergunakan orang banyak ya, dengan teknologi dia, dengan inovasi dia, akhirnya dia bisa menggunakan ilmunya dia itu untuk masyarakat luas. Demikian. Untuk selanjutnya, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa di tengah pesatnya perkembangan teknologi? Jadi menurut saya untuk generasi muda harus mempunyai landasan moral, etika yang kuat. Jangan sampai terbawa arus dengan teknologi yang akhirnya moral dan etikanya akhirnya hancur karena teknologi. Jadi banyak yang harus diambil dari segi positif dari teknologi tersebut. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menurut saya contohnya dari teknologi yang kita setiap hari kita pegang ataupun kita gunakan, ya, contohnya dari digital handphone ya kan. Itu dari aplikasi Facebook yang saya perhatikan ada, itu banyak ceramah-ceramah ya kan. Nah, kemudian ada juga dari TikTok, kemudian dari banyak aplikasi yang lain yang saya nggak bisa sebutkan. Artinya itulah akses yang bisa membantu dari teknologi itu untuk kita beribadah, karena itu banyak siaran-siaran agama yang sangat membantu kita gitu. Walaupun kita tidak bisa melihat orang tersebut, tapi kita bisa melihat ceramah-ceramahnya. Demikian. Untuk pertanyaan terakhir, berikan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini, menurut saya untuk keseimbangan kehidupan sehari-hari mengenai teknologi, ya kita harus bisa mengontrol waktu ataupun membatasi gitu. Kita misalkan bercengkrama dengan keluarga, kemudian kita berkeliling dengan keluarga. Jadi teknologi itu hanya kita gunakan semaksimal mungkin, seperlu mungkin untuk mensiasati kita. Jangan sampai dengan dunia sehari-hari kita, dengan dunia nyata kita, akhirnya kita terpaku dengan teknologi tersebut. Makanya kita harus punya keseimbangan. Artinya harus punya waktu kita batasin untuk teknologi, waktu kita gunakan juga untuk keluarga. Itu menurut saya itu untuk keseimbangannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagaimana cara kita pun menjaga ya? Menjaga Apa tadi? Hubungan. ya, menjaga hubungan antara teknologi sama nilai-nilai agama. Ya, yang pertama itu poin pertama yang penting menjadikan agama ini sebagai pedoman ya. Ya. Di dalam kemajuan iptek ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang paling penting yang dasar pertama itu menjadikan agama ini sebagai fondasi atau pedoman kita dalam mengikuti arus perkembangan zaman sekarang. Yaitu setiap sedang menggunakan prinsip-prinsip agama dalam mencari informasi dan juga perkembangan teknologi ini, dan juga pastikan dalam setiap inovasi dan teknologi ini, perkembangan teknologi, kemajuan teknologi digunakan untuk kebaikan ya, sifatnya untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral ataupun agama seperti itu. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi ini sebagai kebaikan, untuk kebaikan, untuk menggunakan dakwah misalkan dakwah digital dan semacamnya lah. Lebih seperti itu. Yang tadi ya, jelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap moral dan spiritualitas seseorang. Dampak positif dan juga negatif tadi iptek ya, Ya. terhadap perkembangan emosional. Ya, itu dampak positifnya dari perkembangan teknologi ini terhadap emosional seseorang. Yang pertama itu akses informasi, akses informasi dan juga pendidikan moral. Jadi teknologi ini memungkinkan seseorang dalam mengakses berbagai informasi atau memberikan kemudahan lah untuk siswa sekarang, pelajar sekarang untuk mengakses informasi. Bisa melalui Google, bisa melalui pencarian-pencarian kayak kalau misalkan jurnal itu ada e-jurnalnya sekarang lebih mudah. Kalau zaman dulu kan harus mencari dari buku ke buku, sekarang ini bisa melalui internet, sumber internet yang dimana itu memudahkan kita dalam mencari informasi lah, seperti itu. Kalau lebih ada dampak positif ya. Kalau dampak negatifnya ini menurunkan interaksi sosial kita. Misalkan kita ini jadi kecanduan HP gitu ya. Iya, kecanduan gadget, kecanduan media sosial, kita jarang berinteraksi antar teman gitu ya, jarang main. Misalkan kayak sekarang tuh seringnya main game online, lebih asik gitu kan. Ya. Jadi dampak negatif dari teknologi ini tuh lebih kepada kitanya lebih pasif dalam kehidupan nyata yang kita jalani sekarang daripada kehidupan dunia maya. Justru kita lebih akrab ke kehidupan dunia maya itu. Seperti itu sih dampak negatifnya. Ya. Bagaimana peran agama dalam membimbing manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Oke, kalau peran agama ini yang pertama itu poin pertama menanamkan nilai etika dan moral ya. Pasti itu harus menanamkan nilai etika dan juga moral juga. Mengapa gitu? Karena agama ini sudah mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan. Nah itu sebagai fondasi dalam kita mengikuti arus perkembangan zaman ini dalam menggunakan teknologi sekarang ya. Seperti itu. Yang kedua itu ada juga mengajarkan tanggung jawab sosial, di mana agama ini menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dan kepedulian terhadap sesama perawat seperti itu. Jelaskan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan kemajuan pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau pertanyaan contoh nyatanya, ada beberapa tokoh di dunia ini yang tadi ya mengingatkan langsung antara ilmu pengetahuan dan juga agama ya. Itu misalkan contoh pertama itu ada dari tokoh Dr. Zakir Naik. Pernah dengar Dr. Zakir Naik? Itu dia itu seorang pakar di dalam ilmu kedokteran dan juga agama Islam mumpuni kalau bisa saya bilang ya, karena dia itu sebagai seorang dokter, terutama dokter medis atau dokter bedah. Dr. Zakir Naik ini menggunakan ilmu kedokterannya dan juga sains modern itu untuk menjelaskan keajaiban Al-Quran, keajaiban agamanya sendiri. Oke, kalau
dalam bidang ilmu kedokteran dan juga agama Islami lumayan unik. Intinya beliau ini seorang dokter bedah atau dokter medis yang menggunakan ilmu kedokteran dan sains modernnya ini untuk menjelaskan keajaiban di dalam Al-Quran melalui bidangnya dia, melalui bidang kedokterannya dia dan juga sains pengetahuannya itu, sains pengetahuan modernnya. Dia menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran. Dan juga yang tokoh kedua ini ada tokoh Habibie. Pasti pernah dengar kan tokoh Habibie ini? Kalau Habibie ini di dalam teknologi penerbangan. Jadi Habibie ini seorang ilmuwan dan beliau ini mengembangkan teknologi pesawat terbang ini dengan dasar keimanan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi apapun pekerjaannya, walaupun terlepas dari tokoh beliau ini seorang pengembang pesawat ya, pokoknya pekerjaan itu dilihatkan sebagai ibadah agar tidak hanya mendapatkan nilai duniawi saja, tapi agamanya pun mendapatkan nilai Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap berpegang kepada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa di tengah saatnya perkembangan teknologi? Oke, terkait generasi muda. Generasi muda ini harus memiliki sikap yang pertama itu iman yang kuat. Karena di zaman teknologi seperti sekarang ini yang udah perkembangan pesat sekali teknologinya, pasti terdapat informasi yang akan terbilang membuat dampak negatif kepada individu tersebut, kepada orang tersebut, kalau dia tidak bisa menyaring teknologi atau informasi yang dia perlukan lah. Kalau dia terlantar apa yang didapatkan dari media sosial, terkait berita negatif atau segala macam yang berbau negatif, itu kemungkinan dia akan terbawa arus. Jadi dia harus punya iman yang kuat. Mengapa agama Islam itu menekankan itu? Karena agar orang itu nggak terbawa arus. Kenapa itu? Yang kedua, itu kritis terhadap informasi poin keduanya. Kenapa harus kritis terhadap informasi? Karena agar tidak mudah terpengaruh dari sebelah, agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Banyak sekali hoax kan ya di media sosial itu. Terus juga bijak dalam menggunakan teknologi. Ketiga, bijak dalam menggunakan teknologi. Kenapa harus bijak? Balik lagi ke poin yang tadi. Karena kalau orang bijak itu kemungkinan akan dengan mudah menyebarkan hoax gitu ya. Jadi itu seperti itu, generasi muda harus punya 3 poin ini ya. Jelaskan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat iman, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana teknologi ini bisa memperkuat keimanan kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama itu menemukan keagungan Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Misalkan gimana? Ilmu pengetahuan ini membantu manusia dalam memahami keajaiban alam semesta dari tingkat makro seperti galaksi hingga yang mikronya itu seperti DNA kita yang dalam tubuh DNA itu kan dari Tuhan ya, Tuhan yang menciptakan. Nah, semakin dalam penelitian ilmiahnya, maka semakin terlihat keteraturan dan kebesaran ciptaan Tuhan. Contohnya seperti teori Big Bang. Teori Big Bang ini menjelaskan terkait penciptaan alam semesta yang bisa selaras dengan konsep penciptaan dalam agama ini. Terus yang poin kedua itu menggunakan teknologi untuk penyebaran dakwah. Jadi sebisa mungkin kita ini memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang dengan cepat, informasi sudah mudah kemana-mana, itu memanfaatkan dengan cara kita menyebarkan dakwah, menyebarkan hal-hal positif kepada orang-orang yang lain. Walaupun kita tidak terhadap hal tersebut, akan lebih baiknya jika kita mempunyai media sosial seperti Instagram itu membuat postingan-postingan yang berbau dakwah lah, yang berbau hal positif lah, seperti itu. Dan saya ya Pak ya. Dengan contoh nyata bagaimana seseorang dapat menggunakan teknologi dengan tetap menjadi tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau terkait itu contoh semacam dalam kehidupan sehari-harinya, ya
Yang pertama itu menggunakan media sosial dengan bijak. Balik lagi dari tadi ya, yang nomor berapa tadi? Menggunakan media sosial ini dengan bijak. Mengapa begitu? Karena dengan cara menyebarkan informasi yang bermanfaat dan juga menghindari hoax atau ujaran kebencian itu kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang menggunakan media sosial ini dengan bijak. Kemudian menggunakan platform digital ini untuk berdakwah, untuk menyebarkan informasi yang hal positif lah, yang berdampak positif untuk orang lain, ya. Terus yang kedua, menggunakan aplikasi untuk ibadah. Misalkan sekarang itu kan banyak ya Al-Quran elektronik, aplikasi-aplikasi di Play Store itu kan banyak ya. Nah itu bisa digunakan aplikasi untuk ibadah, kalau ibadah kan. Jadi smartphone atau HP yang kita punya tidak hanya untuk kehidupan duniawi saja, ada untuk kehidupan akhirat lah nanti ya. Kan nggak mungkin kita hidup kalau selama di dunia kan, pasti kita akan berpulang kembali ke Allah kan. Nah, sebisa mungkin kita ini HP ini digunakan untuk mendorong aplikasi yang bermanfaat lah. Terus juga memanfaatkan teknologi yang sekarang ini untuk belajar agama. Kan sekarang udah banyak media sosial lah, smartphone-nya kayak YouTube, Instagram, apalagi tuh yang X itu ya, namanya Twitter, itu kan banyak ya. Itu bisa mungkin kita nonton ceramah apa-apa lah yang berbau agama. Kalau bisa timbang lah antara agamanya dan dunia. Terus sama gitu. Terima kasih atas jawabannya. Pendapat saya mengenai materi ini, iptek memiliki dampak positif dan negatif terhadap nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menggunakan kemajuan iptek dengan bijak dan bertanggung jawab, serta tidak melupakan nilai-nilai dasar yang telah diajarkan oleh Tuhan. Dengan demikian, manusia dapat menggunakan kemajuan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup dan spiritualitas, serta mempertahankan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sekian pendapat dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat diri saya sendiri tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan terus berkembang seiring waktu. Iptek telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti kemudahan dalam komunikasi, transportasi, kesehatan, dan berbagai aspek lainnya. Namun dalam perkembangannya, iptek juga menimbulkan tantangan terutama dalam menjaga nilai-nilai ketuhanan dan moralitas dalam masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Al-Hasan Satya. Di sini saya akan memberikan sebuah pendapat tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah tentang yang relevan di era modern. Ilmu dan teknologi berkembang pesat tetapi tidak diiringi dengan nilai-nilai normal dan spiritualitas. Bisa berdampak negatif dan seperti eksploitasi, penyalahgunaan data, atau ketimpangan sosial. Keseimbangan ini bukan berarti menolak teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana kita menggunakannya secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Ilmu dan agama sebenarnya bisa berjalan seiring. Ilmu membantu kita memahami dunia, sementara nilai-nilai ketuhanan memberikan pedoman etika dalam penyalahgunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat diri saya sendiri tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemajuan iptek harus didasarkan pada moral dan etika yang dibelandasarkan ajaran agama agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan manusia. Contohnya dalam bidang mencerdaskan buatan dan rekayasa genetika, diperlukan kebijaksanaan agar tidak melanggar batas-batas nilai kemanusiaan dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarak dari kelompok 1. Saya ingin mengasih pendapat tentang pengetahuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pendapat saya adalah dapat mempengaruhi positif dan negatif terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Iptek dapat digunakan untuk mengakses nilai-nilai Pancasila seperti melalui media sosial. Iptek dapat memperluas akses terhadap informasi sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mengenai materi iptek dari nilai ketuhanan tidak harus saling bertentangan. Justru jika digunakan dengan bijak, teknologi nilai-nilai spiritual, contohnya banyak aplikasi dan platform digital yang memudahkan akses terhadap ilmu agama, mempererat hubungan sosial, dan menyebarkan kebaikan. Namun jika kemajuan teknologi digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan moral, ia bisa membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan media sosial, menyebarkan informasi hoax, hingga krisis identitas spiritual. Terima kasih atas